Oke, selamat datang kembali di Hummingbird YouTube channel yang membahas belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Sekarang kita akan membahas part 26. Ya, kita akan membahas tenses yang terakhir, yaitu dan juga pola yang terakhir dari active voice, yaitu pola ke-9, simple past future tense yang non verbal, ya, yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, langsung saja, we are going to the next slide. Ya, lagi-lagi saya ingatkan kembali bahwa teman-teman dalam belajar tenses itu, sebelum belajar tenses itu kuasai dulu materi di part 2 sampai dengan part 10. Kemudian jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi amati dan pahami pola perubahan kalimatnya saja. Terus tambah kosakata harian, baik kata benda, kata sifat, kata keterangan atau kata kerja beserta bentuknya, verb 1, verb 2 dan verb 3. Pastikan menguasai pola kalimat yang sudah diajarkan sebelumnya. Sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Cobalah berlatih dengan membuat variasi kalimat yang lain dari kosakata yang teman-teman hafal, menggunakan pola kalimat atau tenses yang telah dipelajari dengan cara diucapkan secara langsung, tidak perlu ditulis. Terus belajar, tetap semangat, dan yakinlah pasti bisa. Oke, next slide. Tenses nonverbal. Ya, perlu saya ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan tenses nonverbal adalah tenses yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan kata benda. Contohnya doctor, teacher, manager. Kata sifat, adjective, tired, smart, busy, naughty. Kata keterangan, adverb. Contohnya here, there, in Bandung. Mengenai keterangan kata benda, kata sifat, kata keterangan, silahkan lihat di video-video sebelumnya di part 2 sampai dengan part 10. Kemudian, kapan menggunakan simple past future tense? Ya, digunakan untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang akan dilakukan atau akan terjadi, tetapi terjadinya di masa lampau. Contohnya, you would be tired if you played football more than 2 hours. Kamu akan capek. Ya, tired itu adalah capek. If you played football, jika kamu bermain sepak bola more than 2 hours, lebih dari 2 jam. Yang kedua, it will be expensive if you bought only one item yesterday. Ya, ini akan menjadi mahal jika kamu membeli hanya 1 buah saja kemarin. Oke, berikutnya adalah pola kalimat simple past future tense yang nonverbal. Seperti apa? Ya, untuk pembagian subjek, ya, pembagian subjek dan penggunaan would be, should be itu sama dengan keterangan di video simple past future tense yang verbal. Tapi di sini bedanya, kalau kemarin would atau should, setelah would atau should itu diikuti oleh verb 1, karena ini kalimat nonverbal, jadi menggunakan kata benda, kata sifat atau kata keterangan yang disebut dengan istilah subject complement, ya. Nah, seperti apa contohnya? Ya. They would be late. Ya, di sini late ini bukan kata kerja, tetapi dia adalah kata sifat, ya. Late itu terlambat. They would be late. They wouldn't be late. Jadi kalau negatif tinggal ngasih not saja setelah would. They wouldn't. Would they be late? Nah, kalau interrogative sentence setelah would, kemudian subject they, kemudian be, kemudian late. Would they be late? Kemudian contoh kalimat yang lain, she would be shy. Shy ini adalah kata sifat, artinya malu. Dia perempuan akan malu. She would be shy. She wouldn't be shy.
Would she be shy? Ya, seperti itu pola kalimat simple past future tense yang non verbal. Oke, langsung kita ke slide berikutnya, yaitu perbedaan would dan should. Ini sudah dijelaskan di part 25, di part yang kemarin yang membahas verbal sentence. Jadi would di situ bermakna akan kalau sebagai tenses simple past future tense, ya. Kalau sebagai model itu bermakna ingin. Nanti ada pelajaran khusus tentang model. Kemudian should itu lebih umum digunakan untuk suggestion atau advice, jadi tidak digunakan untuk makna simple past future tense. Sehingga ini jarang sekali should itu digunakan untuk yang bermakna akan tetapi terjadinya di masa lampau. Jadi should itu lebih baik digunakan untuk memberikan suggestion atau advice. Contohnya, I should be more active in the class. Saya seharusnya lebih aktif di dalam kelas. Kemudian contoh berikutnya, we should not be greedy. Greedy di sini artinya rakus, ya. Kita tidak seharusnya rakus, ya. Oke, slide berikutnya yaitu tentang time signals. Ya, time signals di sini karena sifat dari simple past future tense adalah past tenses, jadi keterangan waktu yang sering dipakai sama dengan yang digunakan tenses yang tergolong ke dalam past tenses, ya, yang lampau. Seperti simple past, past continuous, past perfect, ya sama. Ya, ada last week, ada last month, last year, yesterday, yesterday morning, dan lain-lain. Silahkan dibuka lagi di slide yang membahas tentang past tenses, khususnya bagian time signals. Oke, saya kira sudah paham. Kemudian kita akan berlatih sekarang exercise. Translate the sentences by using simple past future tense non-verbal. Ya, terjemahkanlah kalimat berikut ini menggunakan simple past future tense yang non-verbal. Yang pertama, Kenji akan terlambat jika dia tidak bangun lebih awal kemarin. Yang kedua, Shanti akan sakit jika ia bekerja keras sepanjang hari bulan lalu. Dan yang ketiga, Candidates akan senang jika kamu datang ke pestanya minggu lalu. Ya, berarti dia gak datang di pestanya Candidates, ya. Oke, seperti biasa, I give you 10 seconds. Saya beri waktu sekitar 10 detik untuk ya menganalisa atau menjawab ketiga soal berikut ini. Oke, I think enough. Number 1, kita akan membahas bersama. Kenji akan would terlambat, ya. Rumusnya simple past future tense non-verbal memakai would be. Jadi setelah subjek Kenji langsung would be, kemudian late. Kenji would be late jika if he didn't, jika dia tidak bangun, didn't wake up early, lebih awal kemarin, yesterday. Yang kedua, Shanti akan would be sakit, sick, jika ia bekerja keras. She worked, ya, worked di sini memakai verb 2. Hard, work hard, bekerja keras. All day, sepanjang hari. Last month, bulan lalu. Kemudian yang ketiga, Candidates akan senang, would be senang, happy, jika if kamu, you, datang, came, ya, dari verb 2-nya come, came, come. If you came to, ya, setelah came biasanya diikuti oleh to. If you came to, ke pestanya, nyanya siapa? Nyanya dia perempuan, yaitu Candidates. Berarti to her party last week, minggu yang lalu. Ya, saya kira sudah paham. Ya, kalau masih belum paham silakan tanyakan di kolom komentar. Okay, I think that's all. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting the channel.
See you on the next lesson and bye bye.